ulangan atau latihan. Barangkali ada yang masih bingung, yang butuh ditanyakan, monggo. Barangkali masih ada yang bingung, yang masih butuh dijelaskan ulang, silahkan kita akan jelaskan dulu sebelum menambah materi yang baru. Pak Rahmat, aman? Yang kada. Baik, perhatikan ya. Ini kita jelaskan tentang kada lagi, khusus untuk ketuanya ini. Ya. Ketua kelas. Ya. Jadi kada, kemarin kita jelaskan kada itu dia sebenarnya sama amalannya. Ya. Fungsinya atau amalannya itu sama seperti kana. Kada fungsinya atau amalannya sama seperti kana. Yaitu apa? Yang pertama dirofa, yang kedua dinasobkan gitu ya. Contohnya kana seperti gini. Kana Muhammadun ya tajiron. Dahulu Muhammad itu adalah seorang pedagang. Ya. Jadi kita balik lagi. Kada ini, jadi sebenarnya dia sama amalannya seperti kana. Hanya saja disendirikan babnya atau penyebutannya dikarenakan dia punya kekhususan, punya syarat sendiri, punya syarat yang berbeda dengan kana. Apa syaratnya? Perhatikan. Syaratnya adalah al-khobar. Khobarnya mana? Khobarnya kada itu harus berbentuk fi'il al-mudhari. Ya, jadi perbedaannya di situ. Kalau kada, khobarnya itu harus berbentuk fi'il mudhari. Jadi kalau kita buat seperti ini, misalkan kita buat contoh begini. Kita buat kada Muhammadun tajiron gitu ya. Ini salah. Kenapa? Karena fiilnya pakai kada. Kalau fiilnya pakai kada, khobarnya harus berbentuk fiil mudhari. Ya, khobarnya harus berbentuk fiil mudhari. Sama saja, apakah kada berbentuk fiil madhi atau yakadu berbentuk fiil mudhari'nya? Sama aja. Khobarnya harus berbentuk fiil mudhari. Ya, khobarnya harus berbentuk fiil mudhari. Maka pada contoh seperti ini kita bisa tambahkan kada Muhammadun ya beki, misalkan. Apa ya beki? Nangis. Kada hampir-hampir si Muhammad itu menangis. Gimana cara ngirobnya? Cara ngirobnya Muhammadun sebagai isimnya kada. Ya beki fiil plus apa? Fa'il. Ya kan? Fa'il plus fiil plus fa'il. Sudah nih fa'ilnya dhamir huwa. Lah, fi'il fa'il ini sebagai apa? Khobar. Khobarnya siapa? Khobarnya kada. Dan dia harus berbentuk fi'il mudhari. Pak Egi dengar suara anak? Dengar ya? Kalau Mas Haris nggak dengar, tetap masuk dia. Saja ya. Jadi harus berbentuk fi'il mudhari. Ya, harus berbentuk fi'il mudhari. Dapat amat? Pak Egi, paham maksudnya? Kada jadi amalan seperti siapa? Kana. Bedanya apa? Khobarnya kada harus fi'il mudhari. Pokoknya harus fi'il mudhari. Mau gimana pun harus fi'il mudhari. Kalau sampean buat selain fi'il mudhari, maka contohnya salah. Ya, contohnya salah. Harus fi'il mudhari. Jadi harus fi'il mudhari. Paham Pak Egi? Perbedaannya apa? Kalau kana aman dia, tanpa syarat macam-macam. Itu kana. Kalau kada, ya kada, perbedaannya hanya pada khobar. Khobar itu mana? Kata yang kedua ini loh Pak. Nah, ini kan isim. Isimnya kana. Yang ini khobarnya kana. Jadi bagian yang keduanya
bagian yang keduanya harus berbentuk fiil mudhari. Contoh, kana ini kan isimnya yang pertama. Ya Pak ya. Yang kedua khobarnya. Tajir fiil bukan? Apa artinya tajir? Pedagang. Fiil bukan? Bukan. Dan benar ketika kana. Lah kalau kada sampean harus buat khobarnya apa? Berbentuk fiil mudhari. Jadi kalau jenengan buat contoh begini, kada Muhammadun tajiron disamakan kayak kana, khobarnya tetap dibuat tajir, maka kita katakan salah. Kenapa salah? Karena khobarnya harus berbentuk fiil mudhari. Ya kita ganti jadi ya beki. Terserah fiil mudhari'nya macam-macam boleh. Jangan nangis. Ya. Jadi menangis. Harus fiil mudhari. Tapi kaidah fiil mudhari sama seperti fiil mudhari sebelumnya. Kalau katanya jamak ya harus jamak. Ya, kalau muannas ya harus muannas. Sama seperti pembahasan sebelumnya. Fiil mudhari'nya apakah harus nasab? C. Nasab itu kan harus ada an ya. Kan salah satunya an sama lan yang kita lewati ya. An sama apakah harus nasab? Jawabannya enggak. Boleh antum kasih an, boleh enggak juga enggak apa. Cuman itu saat ini yang kemarin kita lewati apa? Pakai an ya. Ada yang pakai an? Belum ya? Belum. Ya. Cuman terkadang ada. Jadi standar aja, boleh bebas. Tapi untuk saat ini enggak usah yang di nasab, dibuat standar aja. Udah nih. Baik. Ada lagi? Sama ya kadu, bukan ya kada, ya kadu. Sama aja. Cuma kan satu bentuk madhi, yang satu bentuk mudhari gitu aja. Tapi secara amalan sama saja. Jadi perbedaannya hanya pokoknya kalau antum mau kasih khobar itu bahasa Indonesianya apa? P. Ya antum kasih predikatnya itu harus berbentuk fiil gitu aja. Fiil apa? Mudhari. Kalau antum buat fiil madhi nggak boleh. Ya, fiil mudhari tandanya apa? Awalnya ada ya atau ta. Ya, awalnya ada ya atau ta. Khobarnya berbentuk jar majrur. Ya kadunya berbentuk jamak. Dia berbentuk jamak kalau kata yang sebelumnya berbentuk jamak. Ya, kalau yang sebelumnya berbentuk jamak. Jadi kan kaidah fiil apa? Kalau fiil duluan baru kata yang lain, kan fiil standar tetap mufrad. Tapi kalau fiil yang dibelakangkan, maka fiilnya baru yang mengikuti isimnya. Masih ingat kaidahnya? Contoh kita buat yaktubu. Kalau kita buat yaktubu at-tullabu. Tullab kan jamak. Kalau kita buat yaktubu duluan, maka yaktubu at-tullabu. Tapi kalau tullabnya didahulukan, at-tullabu yaktubuna. Nah, gitu harus sama. Kaidahnya juga sama pada yakadu. Kenapa? Dia fiil. Jadi kaidahnya sama. Apa Mas Adri? Bisa. Ya, bisa di tengah-tengah, Mas. Contohnya seperti ayat dalam surat Al-Baqarah kemarin. Wa makadu yaf'alun. Bisa. Jadinya akhirnya pakai waw kan, karena menceritakan tentang orang-orang Bani Israil. Kalau antum mau banyak contohnya yang dia di Al-Qur'an, tuh punyanya Pak Cahyo. Contohnya dari Al-Qur'an. Contohnya kade dari Al-Qur'an Pak Cahyo. Gitu ya. Spesial Pak Cahyo ini. Baik, sudah? Biar semakin hangat, nggak panas sih, hangat aja. Biar semakin hangat, monggo disiapkan kertasnya. Berapa Fit soalnya Fit? 5. Oke, Rafid minta 5 ya. Rafid minta 5.
Ini modelnya kita sebenarnya cuman latihan merojaah gitu ya. Jadi open book boleh antum buka. Dan khusus hanya pada apa? Kaidah yang Anda tanyakan seputar apa? Pelajaran ke-15. Tapi untuk kalimatnya Anda ngambil dari pelajaran-pelajaran yang lain. Tapi kaidah khusus hanya kaidah di pelajaran yang ke-15. Baik. Apa Mas Haris? Iki enak Mas. Sampun? Siap? Baik, soal pertama. Apa itu la an-nahiyah dan apa fungsinya? Apa itu la an-nahiyah dan apa fungsinya? Dan apa fungsinya? Sudah. Nomor 2. Bagaimana caranya membuat fiil ta'ajjub? Bagaimana caranya membuat fiil ta'ajjub? Bagaimana caranya membuat fiil ta'ajjub? Sebutkan 2 contoh. Nomor 3. Apa perbedaan la an-nahiyah dengan la an-nafiyah? Apa perbedaan la an-nahiyah dengan la an-nafiyah? Nomor 4. Apa perbedaan la an-nafiyah dengan ma an-nafiyah ketika masuk pada fi'il mudhari? Apa perbedaan la an-nafiyah dan ma an-nafiyah ketika masuk pada fi'il mudhari? Apa perbedaan la an-nafiyah dan ma an-nafiyah ketika masuk fi'il mudhari? Mas Haris, nomor 4 apa soalnya Mas? Apa perbedaan la an-nafiyah dan ma an-nafiyah Ketika masuk fi'il mudhari? Ma an-nafiyah, la nafiyah dan ma nafiyah. Sama-sama nafiyahnya. Nomor 4 ya. Nomor 5. Terjemahkanlah kalimat berikut ke dalam bahasa Arab. Terjemahkanlah kalimat berikut ke dalam bahasa Arab. Ya. A. A. Wahai putriku, dengar Pak Rahmat? Enggak kedengaran Pak Rahmat ini. Wahai putriku, sudah? Janganlah buka pintu ini. Wahai putriku,
Janganlah buka pintu ini. Bukalah pintu itu saja. Bukalah pintu itu. Ya, jangan buka pintu ini. Bukalah pintu itu. Dikarenakan pintu ini rusak. Yang kedua yang B. Hamid telah membuka pintu. Hamid telah membuka pintu. Sudah? Dan hampir bayi itu keluar. Dan hampir bayi itu keluar. Dan hampir bayi itu keluar. Terakhir, milik siapakah? Milik siapakah jam tangan ini? Milik siapakah jam tangan ini? Betapa indahnya dia. Betapa indahnya dia. Monggo dikerjakan.
Yang nomor satu tadi sama ya, satu aja contohnya ya. Lupa.
Yang lumayan mikir itu yang soal nomor 5 ya. Nomor 1, 2, 3, 4 insya Allah gampang. Bagian digampangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 5 Masya Allah. Pelajaran 16 ini Masya Allah. Tambah seru. Oh, 31.
Selesai Pak Cahyo? Belum. Apa Pak Rahmat? 4 paham? Apa soal nomor 4 Pak? Soal nomor 4 apa? Itu kan di pembahasan terakhir Pak. Enggak, pelajaran sebelumnya. Iya, di pembahasan terakhir pelajaran sebelumnya. Pembahasan terakhir di pelajaran sebelumnya, kemudian di pelajaran kemarin Anda ulangi lagi, itu aja. Iya. Kalau mau ini di halaman ini Pak, ada di halaman 107. Ingat toh? Ada kan? Iya. Sama tapi beda, Pak. Kalau kalau fiil madhi, fiil mudhari itu kan memiliki 2 arti. Nah, kalau itu mengkhususkan dia menjadi satu toh. Nah, sampai harus ingat artinya fiil mudhari apa. Nggak salah bener ya, Pak? Ya bedanya apa kalau masuk ini apa, kalau masuk itu apa bedanya? La nafiyah. Dikarenakan sudah lihat belum? Sudah kan ya? Kalimat dikarenakan sudah lihat belum? Hah? Iya itu li'anna kan? Ada kan? Iya, sudah disingkat anu sudah lewat li'anna. Ya, dikarenakan saya. Sudah lewat ya. Itu dia bahasa Arabnya. Kalau dikarenakan tok ya li'anna gitu aja.
Bayi apa Mas Adri? At-tifl, itu bayi, tiflun. Kalau walad anak kecil ya. Apa bahasa Arabnya rusak Pak Cahya? Maksur. Maksur. Patah, rusak, sama. Tapi ingat ya kaedahnya, jangan lupa itu ada anak situ. Hmm? Sa.
Yang selesai bisa dikumpul. Perbedaan penafiannya ini sama-sama. Penafiannya kan berbeda. Bentuk penafian dengan tingkat di mana ini kan ada perbedaan. Ya, ditandai. Ini tulisannya. Kecil. Biasanya kan ya kita itu masuk di ini kan malas ya maka sebagai ya bagus. Nah, ini tambah aja ya, kalau menafikan pakai ma maka penafiannya bermana ini batas waktu di sini, kalau ini maka penafiannya berarti tambahkan aja ya. Bisa menimbulkan kata ada Pak, selain melarang dia fungsinya untuk membuat fi'il mudhari'nya dibaca gitu. Tambah ini Pak, tambah ini membuat fi'il mudhari'nya jazm. Fi'il apa nomor 2? Fi'il ta'ajub. Oh enggak, tidak ada sifat ilaihi afdal akharan. Tawil Pak ya. Tawil ya, tawil atwa, nggak usah pakai alif. Atwa. Oke. Masa kan nah ya Pak. Oh iya. Larangan. Tidak mempengaruhi. Ini kok nafia sama Pak? Oh iya, gitu. Artinya anu apa? Nah iya Pak. Iya, jazm. Nah, ini kan perempuan satu. Iya. Jadi harusnya begini. Ya tadi. Nah, terus ya nah maksud iftahi ini juga sapi. Takal sasaran. Ya
Bukan man, kurang li. Oh, liman. Kan milik siapa? Iya. Ma ajmalah. Oke. Apa coba? Bilalah maka Kegiatan tersebut akan dilakukan. Sedangkan kalau ma saat ini oh gitu ya. sedang Kalau masih proses. Kalau saat ini sedang sudah bisa. Ya, kalau nah itu masih akan kalau masih belum oh gitu ya. Ana lah asyraf gitu ya. Kalau ma jadi sekarang gitu ya. Kenafiannya sekarang. Oke. Kalau ini berfungsi bukan melarang, sudah larangan ini ya. Harusnya bukan ini harusnya bukan berfungsi, bermakna. Bermakna larangan dan berfungsi untuk ya, nanti tambahin sih mas ya. Bapak. Baik. Nah, oke. Nah, kalau sudah pakai alif lam, ya boleh tambahin ya Ustaz. apa perbedaan? Ini sama ditambah ya, yang di sini Iya. tambah kaidahnya ya. Sekarang ya enggak. Oke. Masih banyak yang kurang ya. Oh, terakhir belum ada koreksi ini. Ini kurang nih. Kurang lah. Betul, oke. Sip. Oke, mantap ini mas. Mana Mas Haris? Oh, itu punya Mas Haris nih. Pak Egi. Oh, jawabannya Pak. Udah benar. Terus fungsinya, ini kan fungsi, kan makna. Fungsinya membuat fi'il mudhari dibaca sukun. Ya, gitu ya. Nah, ini fungsi. Ini kan maknanya larangan. Fil ta'ajjub ajman. Oke, benar. Karena ya digunakan untuk melarang. Sama nanti ditambahi. Nanti tambahi kalau nahi membuat sukun, kalau enggak gitu. Tidak terpengaruh. Nah. Oh, ini bukan. Ini itu di apa namanya? Diterjemahkan. PR-nya di pelajaran ke-16 percakapannya diterjemahkan. Ya, percakapannya itu diterjemahkan. Diterjemahkannya boleh atau terjemahkan di buku sendiri atau terjemahkan di kitabnya juga boleh. Supaya pekan depan kita bisa agak cepat masuk karena pembahasannya di pelajaran 16-nya agak panjang, banyak.
Kan seru lagi. Amat sangat seru. Oke. Apa Pak ini? Oh, depan ma dikasih hamzah. Maksudnya ikut wazan gini Pak ya. Oh, gitu. Huruf pertama dijazm. Soalnya gak ada pelajaran nih. Ujian dong. Af'ala bukan jazm Pak. Fathah. Fathah. Ma af'ala. Ya kan? Ma ajmalahu ya. Ma aktir bukan. Aktarohu gitu. Bukan kathir, kan aktar ikut wazan aktar bukan aktir, tapi aktar. Larangan jangan. Tidak kebiasaan. Ini enggak, Ustaz.